Oke guys, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya. Terus jangan lupa like and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel. Nah, seperti biasa, di video kali ini kita akan membahas soal STS, PTS, dan UTS, sumatif tengah semester, atau biasa disebut juga dengan penilaian tengah semester. Semester 2 sekolah dasar, kelas 6 mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, ini pasti kurikulum merdeka. Lanjut yang nomor 1. Nah, ini teks berikut untuk soal nomor 1 dan 4. Nah, kalau soal bahasa Indonesia pasti banyak yang seperti ini. Nah, di sini kita, kalau kalian menjawab, baca dulu soalnya, baru kita baca ininya. Kalau ininya pendek, begitu juga yang panjang juga sama. Kita baca soalnya dulu. Tapi ini kita baca dulu teksnya. Sejak aksi protesnya di depan gedung parlemen Stockholm pada tahun 2018 lalu, nama gereja Thunberg ini terus melambung, bahkan membuatnya diundang sebagai pembicara di Konferensi Perubahan Iklim PBB 2018. Pada tahun 2019, majalah Tim memberikan gelar Person of the Year kepadanya. Majalah Tim ini memberikan penghargaan tersebut karena keberanian Greta menyerukan pendapatnya untuk menginspirasi banyak orang untuk melakukan aksi penyelamatan iklim. Nah, pertama, pertanyaannya, tokoh yang dibahas dalam teks tersebut adalah, nah ini. Jadi kita baca soalnya dulu, terus kita baca di mana di sini yang paling tepat itu ngerjakan soal yang cepat. A. Anggota Parlemen Stockholm. B. Greta Thunberg. C. Dewan PBB. Dan D. Editor majalah Time. Nah, di sini sudah jelas, di sini namanya adalah nama Greta Thunberg. Ini jawabannya yang D. Ini nama tokoh itu adalah nama orang. Kalau gedung parlemen ini gedungnya, ini anggota ini gedungnya, parlemen Stockholm ini. Soal berikutnya masih yang nomor 2 di teks ini. Hal yang dilakukan oleh tokoh pada teks, nah, atau oleh Greta Thunberg ini adalah A. Melakukan aksi penyelamatan iklim, memajukan pendidikan remaja. C. Penulisan artikel di majalah terkenal. D. Protes di depan gedung pemerintah. Jadi jawaban yang tepat di sini sudah jelas, dia melakukan aksi penyelamatan iklim. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, bacaan teks ini pasti ada jawabannya di sini. Soal nomor 3 masih di atas tadi. Hal yang dapat ditiru dari tokoh pada teks di atas adalah A. Kepedulian terhadap anggota parlemen. B. Aksinya menyuarakan kelestarian hewan. C. Aksinya untuk menyelamatkan iklim. Dan D. Kepedulian terhadap warga Stockholm. Nah, ini sudah jelas tadi, soalnya pun sama, jawabannya pun ada tentang iklim. Itu aksinya untuk menyelamatkan iklim. Jawabannya C. Nomor 4 juga sama. Ini pernyataan yang tidak sesuai isi teks adalah A. Greta Thunberg merupakan remaja yang peduli lingkungan. B. Greta Thunberg mengajak masyarakat mencegah krisis iklim. C. Greta Thunberg mendapat gelar Person of the Year dari BBC. Dan D. Greta Thunberg menjadi pembicara dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB 2018. Nah, ini pernyataan yang tidak sesuai, yang tidak ada di teks tersebut. Jadi yang jawabannya ini, kalau C, Greta ya benar, peduli lingkungan dia. Terus Greta yang B, benar, ini juga benar. Berarti yang C ini BBC. Ini penghargaan, sebenarnya penghargaan ini diberikan di iklim PBB, bukan BBC. Jadi yang paling benar itu jawabannya adalah yang ini. Soal berikutnya nomor 5. Nah, 5 juga nih bahasa Indonesia pasti banyak yang seperti ini. Kita langsung soalnya saja. Malala merupakan aktivis yang berjuang di bidang. Nah, Malala Yousafzai mendapatkan penghargaan ini.
A. Sosial, B. Pendidikan, C. Kesehatan, dan D. Budaya. Nah, jawabannya ada di sini. Kita baca dulu. Dari Malala Yousafzai merupakan penghargaan Nobel Perdamaian menjadi orang termuda yang mendapatkan gelar tersebut setelah menyelesaikan bangku kuliah universitas. Nah, ini kuliah berarti tentang pendidikan. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, kita tidak perlu membaca bacaannya, apalagi bacaannya panjang, itu akan menghabiskan waktu. Soal nomor 6. Prestasi yang diraih Malala adalah A. Mendapatkan Nobel Perdamaian, B. Menjadi pengajar di Universitas Oxford, C. Diajak mendirikan Yayasan Malala, dan D. Mendapat gelar dari Oxford. Nah, ini prestasi yang diraih Malala ini sudah jelas ada di ini gelar yang ini menjadi penghargaan Nobel Perdamaian dan menjadi orang termuda yang Nobel Perdamaian. Berarti jawabannya adalah yang yang nomor 6 ini jawabannya adalah iya, benar. Mendapatkan Nobel Perdamaian, seperti itu. Jadi ada di kalimat pertama. Nomor 7, informasi yang tidak terdapat dalam teks tersebut adalah yang tidak terdapat. Tadi sesuai jawabannya. Yang terdapat ini, yang ini misalnya Malala kuliah, benar, di Oxford. Malala memperjuangkan pendidikan perempuan, benar. Terus karena ayahnya, ini salah nih, berarti jawabannya adalah yang B. Ini juga benar. Berarti yang B, Malala mendapatkan Nobel Perdamaian karena ayahnya. Jadi jawabannya itu yang tidak sesuai dengan pernyataan teks, itu adalah yang D. Nah, ini juga sama soal teks nomor 8 dan 9. Nomor 8, kita baca ini, ditanya tema kutipan tersebut. Nah, adalah A. Kesehatan, B. Sosial, C. Lingkungan, dan D. Pendidikan. Nah, silakan dibaca dulu. Di sini kan ditanya tema ini tentang apa? Ya, membersihkan sampah plastik. Berarti antara sosial, kesehatan, dan lingkungan. Masih masuk pendidikan bukan? Besar hingga iya, ini untuk khusus lingkungan. Mendorong perusahaan plastik lewat edukasi, diskusi, lobi, dan kebijakan. Soal nomor 9, tujuan gerakan Bye-Bye Plastic Bag adalah A. Mengurangi sampah plastik, B. Membuka tempat bermain anak, C. Mengedukasi tentang pentingnya plastik, dan D. Menimbun sampah plastik. Nah, ini tujuan Bye-Bye Plastic Bag ini tadi adalah bermula bersama orang tua, teman sepermainan, membersihkan sampah plastik. Itu mengurangi sampah plastik, paling tepatnya adalah yang A. Nah, ini soalnya seperti ini lagi. Aduh. Nah, ini tema pidato nih katanya kan. Oke, kita baca dulu. Untuk mengurangi sampah, kita bisa menaikkan nilai ekonomi sampah tersebut. Misalnya, mendaur ulang sampah plastik, mengolah sampah kertas, kardus menjadi mainan, dan sisa-sisa dapur diolah menjadi pupuk kompos. Pengurangan sampah harus terus dilakukan. Jika dibiarkan, hal ini berdampak tidak baik. Sampah plastik membutuhkan waktu sekitar 50 tahun sampai 100 tahun agar terurai. Nah, ini cukup lama. Jadi pertanyaannya, tema pidato di atas adalah A. Mengurangi sampah, B. Sumber sampah, C. Membuangan sampah. Dan ini sudah jelas, itu tadi daur ulang sampah itu termasuk dalam mengurangi sampah. Jawabannya A. Nomor 11, ajakan yang hendak disampaikan dalam kutipan pidato tersebut adalah A. Ajakan mengurangi sampah, B. Ajakan menjual sampah plastik, C. Ajakan untuk mengurai sampah plastik, dan D. Ajakan menambah sampah plastik. Nah, ini ajakan yang hendak apa namanya di sini. Iya, pengurangan sampah dibiarkan, jadi kita harus mengelolanya, sisa-sisanya. Berarti ajakan mengurangi, maksudnya ini mengurai sampah plastik, menambah sampah plastik. Ini salah. Jawabannya yang tepat ini adalah yang ajakan mengurangi sampah. Berikut bukan yang cara menaikkan nilai ekonomi sampah adalah yang bukan. Mengolah ulah sampah plastik, benar. Mengolah sampah kardus menjadi mainan, benar. Mengolah sisa dapur menjadi kompos, benar. Membakar sampah plastik, jadi yang paling kurang tepat adalah membakar sampah plastik. Kenapa? Karena itu akan menyebabkan polusi udara. Yang paling tepat adalah mendaur ulang sampah menjadi mainan. Misalnya
kardus ini juga menjadi mainan. Sisa dapur menjadi pupuk kompos. Nah, seperti itu. Soal nomor 13 tadi, penutup yang sesuai dengan kutipan pidato di atas adalah A. Sekian pidato dari saya. B. Sebelum mengakhiri pidato ini, saya mengajak hadirin mengurangi sampah plastik. C. Sekian pidato ini, saya harap hadirin paham akan informasi tersebut. Dan D. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan saya mengucapkan sampai jumpa lagi. Jadi yang paling tepat adalah yang benar itu sebelum mengakhiri ini saya mengajak hadirin mengurangi sampah. Jadi kita tutupnya itu mengajak hadirin dengan mengurangi sampah plastik. Nah ini lagi ya Allah soalnya begini terus ya. Ya enggak apa-apa, kita lanjut cepat saja. Tema yang dikisahkan pada geografi di atas adalah Febri Haryadi atau Bow adalah penyerang andalan timnas sepak bola Indonesia. Ia menekuni profesi sebagai pesepak bola sedari muda. Ia bukan lahir dari keluarga yang berkecukupan. Berkat kegigihannya dalam berlatih, sekarang ia menjadi tulang punggung di garis depan timnas sepak bola Indonesia. Nah, tema yang dikisahkan pada biografi di atas adalah benar, jawabannya benar. Ini sepak bola itu khusus di bidang olahraga, jawabannya B. Hal yang dapat ditiru dari biografi singkat tersebut adalah A. Belajar sepak bola sejak muda. B. Giat belajar harus dilakukan sejak dini. C. Berlatih sepak bola membutuhkan biaya. Dan D. Kegigihan dapat membawa kesuksesan. Jadi jawabannya benar. Kegigihan ini dapat membawa kesuksesan. Kenapa? Ini lahirnya dari keluarga yang tidak berkecukupan. Berkat kegigihan dalam berlatih, sekarang dia menjadi paling depan, garis depan sepak bola Indonesia. Seperti itu. Itu berkat dari kegigihannya. Ya Allah, ini lagi soalnya. Gambar berikut untuk soal nomor 16 dan 11 ini, jangan heran kalau bahasa Indonesia itu soalnya seperti ini dari 16 sampai 21 seperti ini. Nah, ini ada kwitansi. Pertanyaannya, gambar tersebut merupakan, sudah jelas ya, kwitansi, karena tulisannya juga sudah ada di sini kwitansi ini. Terus pihak yang menerima uang adalah pihak menerima uang ini sudah terima dari, berarti penerimanya ini ini yang bertanda tangan ini penerimanya. Jadi jawabannya adalah yang ini. Terus pertanyaannya yang ke-18, pihak yang menyerahkan uang adalah dari siapa? Yang menyerahkan uang dari si Nana Naysila. Jadi jawabannya A. Banyak uang yang diserahkan dan diterima adalah, ini jumlah total uangnya sudah jelas ini 750.000. Seperti itu. Ini sangat cukup mudah karena teksnya pendek dan mudah dimengerti. Pertanyaannya pun mudah dan pendek. Tujuan pembayarannya untuk apa? Di sini sudah jelas ada tujuan uang pembayaran ini, pembayaran les matematika bulan April 2025. Ini pembayaran les, tujuan pembayarannya adalah les, jawabannya ini. Yang terakhir, unsur kwitansi yang terletak di bawah keterangan kwitansi adalah di bawah itu nomor kwitansi. Di bawahnya ini mana dia? Ini nomor pembayarannya. Ini kan unsur yang terletak di bawah keterangan kwitansi, di bawah kwitansi ini nomornya. Oke, soal berikutnya nomor 22. Gambar pada iklan harus dibuat A. besar, B. menarik, C. hitam putih, dan D. membosankan. Nah, kita tahu iklan itu harus menarik supaya orang mau membeli, misalnya iklan produk minuman, produk baju. Jangan besar, bukan tergantung besarnya, bukan tergantung apanya, yang penting itu menarik. Nah, jadi itu untuk menarik gambar iklan yang harus dibuat. Soal berikutnya nomor 23. Iklan tentang bahaya penyakit diabetes ditunjukkan untuk A. dokter, B. anak-anak, C. seluruh masyarakat, dan D. pasien di rumah sakit. Sudah jelas ini biaya diabetes iklannya itu jawabannya adalah benar, seluruh masyarakat, jawabannya C.
Nah, ini soal berikutnya nomor 24 dan 25. Media elektronik untuk menyimpan nilai ulang elektronik dan berupa chip dan server. Nah, ini media yang elektronik adalah, ya benar, ini udah ada chip dan server di kalimat pertama, di paragraf pertama juga. Terus hal yang membedakan uang elektronik, kartu kredit dan debit dalam hal karakteristik adalah, nah di sini kita baca seluruhannya, nggak apa-apa. Nah, nanti uang tersebut menjadi alternatif itu berbeda dari garis kartunya, ini berbeda dari colek, oke. Nah, itu berbeda. Jadi jawabannya di sini, iya, uang dapat digunakan oleh masyarakat yang tidak memiliki perbankan. Perbedaannya ini ya. Alamat yang terakhir jawabannya. Soal pilihan ganda kompleks, jadi ada dua ini. Keladanan yang ditiru oleh masyarakat ini, Bapak Muhammad Natsir ialah tokoh politik Indonesia yang memiliki penampilan paling sederhana sepanjang sejarah pemerintahan negeri ini. Beliau bahkan memiliki jas yang bertambal. Selain itu, beliau juga tidak memiliki rumah atau tidak mau diberi mobil mewah. Beliau menguasai lebih dari 2 bahasa asing seperti Arab, Jerman, Perancis, Belanda, dan Inggris. Presiden Soekarno mengangkat beliau pada 17 Agustus 1950 sebagai Perdana Menteri. Keteladanan yang dapat ditiru dari tokoh tersebut adalah, nah ini ada dua, tidak memiliki rumah, salah. Terus diangkat menjadi Perdana Menteri, jangan salah. Terus menguasai, benar. Penampilan sederhana itu merupakan teladan yang perlu kita ikuti. Menguasai beberapa bahasa asing, berpenampilan sederhana. Nomor 2. Dalam pembukaan pidato terdapat A. Inti materi, ucapan syukur benar, ucapan penghormatan benar. Terus perhatikan gambar berikut. Hal yang tepat sesuai tokoh tersebut adalah, dia adalah proklamator kemerdekaan, presiden pertama, benar. Bukan. Penciptanya, Bapak Pendidikan Indonesia itu Ki Hajar Dewantara, pencipta lagu Indonesia Raya juga ini, bukan Soekarno. Nomor 4, pembacaan naskah pidato akan lebih menarik dan berhasil jika pembaca menyertainya dengan nada marah, bukan. Berak badan anggota tubuh, benar. Ekspresi sesuai isi pidato, benar. Berlatih bergerak berlebihan, jangan. Jadi yang paling benar adalah ini, B dan C. Berikut yang bukan unsur kwitansi. Kwitansi tadi yang kita yang cukup panjang jawabannya, banyak. Nomor pendaftar ada, penyetor uang ada, jumlah uang yang diserahkan belum, enggak. Terus tujuan pembayaran uang sebenarnya ada ini. Ini ada juga masuk. Nah, tujuannya juga ada. Nomor 11, nomor 1 lagi. Isiannya ada 10. Nah. Kata mutiara dapat membantu seorang dalam hal, dalam hal apa? Memandangi hidup dari sudut pandang yang berbeda. Itu memotivasi. Konten blog dapat berupa apa? Iya, benar. Artikel, video, dan foto. Banyak sekarang konten kreator, biasanya foto jadikan video, teks jadikan video, jadikan semacam konten kreator, itu konten blog. Konten yang berupa artikel, video, dan foto. Kalau jenis-jenisnya di sini kan yang terkenal sekarang ada Facebook, terus TikTok, snack video, YouTube, Instagram, dan sebagainya. Soal nomor 3. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Kata mutiara tersebut disampaikan oleh, benar, Insinyur Soekarno. Pembicara yang menyampaikan tujuan dan maksud pidato kepada pendengar bagian
Iya, bagian isi. Nomor 5. Permintaan maaf atas kemungkinan salah ucap disampaikan pada bagian yang bermaaf itu di bagian penutup. Karena pidato itu ada 3 bagian, pembuka, isi, dan penutup. Kalau permintaan maaf itu diucapkan di bagian penutup. Soal berikutnya. Di sini gambar tersebut memiliki, nah iklan apa ini? Mengenai iklan apa? 300.000 per malam perigen Inders Hostel. Nah, terus pertanyaannya di sini iya tentang tempat penginapan atau hostel penginapan. Ini bukan hotel tapi hostel, tempat penginapan 300.000 semalam. Terus ada lengkap dengan fasilitas kamar, ada AC, kapasitas untuk 4 orang, kamar mandi, VIP. Nah itu merupakan tempat penginapan. Bagian kwitansi yang memudahkan percatatan transaksi yang dilakukan, baik di pihak pemberi uang maupun penerima uang adalah benar. Itu nomor kwitansi. Nah, skala prioritas tertinggi diajukan untuk mana dia? Nah, hadiah ulang tahun ayah. Jadi skalanya itu hadiah ulang tahun ayah. Benda yang memiliki skala prioritas yang sama. Nah, sama ini ya tempat pensil dan cat seperti itu. Kita centang aja ini yang sama itu prioritasnya ini, bintangnya sama. Oke, tadi yang ini paling banyak ini. Benda yang memiliki, nah sama dah. Nomor terakhir, karangan fiksi ilmiah menggabungkan unsur. Karangan fiksi ilmiah itu menggunakan unsur ilmiah. Unsur ilmiah dan fakta. Imajinasi. Oke, sampai di sini saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.